Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng Samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer rise zone. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer rise zone atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat. Namun, kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut, serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air laut. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika kita berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting, jangan termakan informasi yang tidak benar sumbernya ya.